Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Seprina Widya Putri. Materi kali ini yaitu barisan dan deret bilangan kompleks. Barisan bilangan kompleks. Barisan kompleks adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Biasanya ditulis dalam bentuk berikut ini: Z1, Z2, Z3, titik-titik atau Z1, Z2, Z3 atau secara singkat Zn. Bilangan-bilangan Z1, Z2, Z3, titik-titik di atas disebut sebagai suku-suku barisan. Suku ke Zn disebut sebagai suku umum atau suku ke n barisan tersebut. Contohnya seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, teorema 1, dua barisan Zn dan Wn dikatakan sama jika dan hanya jika suku-suku yang bersesuaian sama. Zn sama dengan Wn untuk semua n sama dengan 1, 2, 3, titik-titik. Barisan bilangan kompleks terdiri atas dua barisan, yaitu sebagai berikut. 1. Barisan konvergen. Suatu barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z sehingga limit n sampai tak hingga Zn sama dengan Z. Teorema 2. Perhatikan barisan Zn dengan Zn sama dengan Xn ditambah I dikali Yn untuk n sama dengan 1, 2, 3, titik-titik, maka limit n sampai tak hingga Zn sama dengan A ditambah Bi. Jika dan hanya jika limit n hingga tak hingga Xn sama dengan A dan limit n sampai tak hingga Yn sama dengan B. Contohnya, tentukan barisan In per n dengan beberapa suku pertamanya. Ini ada cara menjawabnya, yaitu In per n sama dengan I, min 1 per 2, min I per 2, 1 per 4, I per 5, min 1 per 6, min I per 7, 1 per 8, titik-titik. Apabila diperhatikan, tampak bahwa barisan ini konvergen ke bilangan 0. Limit n hingga tak hingga In per n sama dengan 0. Teorema 3. Suatu barisan yang konvergen limitnya tunggal. 2. Barisan divergen. Ada dua ciri utama dari sebuah barisan divergen. Ciri 1, bila n bertambah besar maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar nilai mutlaknya tanpa batas. Contoh, nyatakanlah apakah barisan n dikurang 1 per n konvergen atau divergen. Beberapa suku pertamanya yaitu 0,3 per 2, 8 per 3, 15 per 4, titik-titik. Jawab, tampak jika n makin besar, maka barisan tersebut memiliki suku ke n yang juga makin besar. Dengan demikian, barisan ini divergen. Bila kita gunakan rumus pada teorema 2, akan diperoleh hasil limit n sampai tak hingga n dikurang 1 per n sama dengan tak hingga kurang 0 sama dengan tak hingga atau divergen. Ciri 2, jika suku-suku dari suatu barisan berorelasi di antara dua titik atau lebih, maka barisan tersebut tergolong barisan divergen. Barisan berikut, meskipun suku-sukunya tidak makin besar menuju tak terhingga, tetap saja tergolong divergen dan dinamakan divergen terbatas atau bounded divergen. Contoh, barisan In memiliki suku-suku pertama I, min 1, min I, 1, I, min I, 1, titik-titik. Tampak suku-sukunya berosilasi di titik I, min 1, min I, dan 1. Berarti barisan ini divergen. Deret bilangan kompleks. 1. Deret tak hingga. Deret yang banyaknya suku tak terbatas disebut deret tak hingga. Notasinya,
Sn sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 1 Zn. Teorema 4, deret Sn sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 1 Zn dikatakan konvergen ke S jika barisan Sn konvergen ke S, yaitu limit n sampai tak hingga Sn sama dengan S. Selainnya, deret dikatakan divergen. Terdapat beberapa contoh seperti di bawah ini. A. Sifat-sifat deret tak hingga. Jika deret Sn sama dengan sigma tak hingga 1 Zn konvergen, maka limit n sampai tak hingga Zn sama dengan 0. Sebaliknya tidak berlaku. Jika deret Sn sama dengan sigma tak hingga 1 Zn, limit n sampai tak hingga Zn tidak sama dengan 0, maka deret divergen. Akibat logis dari 1. Jika deret Sn sama dengan sigma tak hingga 1 Zn, Zn besar sama dengan 0 dan mempunyai batas atas, maka deretnya konvergen. Untuk menyelidiki kekonvergensian suatu deret dapat digunakan uji banding, yaitu membandingkan deret tersebut yang telah diketahui kekonvergensiannya. Ada 3 macam deret pembanding: deret geometri, deret hiperharmonis, dan deret Bertrand. B. Uji konvergensi deret tak hingga. Untuk menyelidiki konvergensi suatu deret kecuali dengan membandingkan deret-deret lain yang sudah jelas konvergensinya, dapat juga dilakukan dengan pengujian atau tes terhadap dirinya sendiri yang disebut kriteria konvergensi atau tes konvergensi. Ada banyak tes konvergensi, diantaranya 1. Uji rasio atau uji pembanding. Uji rasio ini berlaku untuk deret dengan suku-suku positif, yaitu membandingkan suku ke n ditambah 1 dengan suku ke n. Teorema 5, deret UN dengan suku dan tidak negatif. 2. Uji akar. Teorema deret UN dengan suku-suku tidak negatif. Jika limit n sampai tak hingga akar UN sama dengan L, maka L kecil dari 1 sama dengan deret konvergen. L besar dari 1 sama dengan deret divergen. L sama dengan 1 sama dengan uji gagal. Yang ketiga, uji Schloemilch. Teoremanya yaitu deret UN dengan suku-suku tidak negatif jika limit n sampai tak hingga UN per UN ditambah 1 sama dengan L, maka L besar dari 1 yaitu deret konvergen. L kecil dari 1 yaitu deret divergen. Catatan, jika uji Schloemilch ini hanya jika tes D'Alembert gagal, yaitu bila limit n sampai tak hingga UN per UN ditambah 1 sama dengan 1 dan pendekatan dari bawah. 4. Uji Rao-B. 5. Uji integral. 6. Sigma tak hingga n sama dengan 1 Zn konvergen, yaitu limit n sampai tak hingga Zn sama dengan 0, limit n sampai tak hingga Zn tidak sama dengan 0. Jadi sigma tak hingga n sama dengan 1 Zn divergen. Yang ketujuh, uji banding. 8. Deret geometri. Yang kesembilan, deret P. Bentuk umumnya sigma tak hingga n sama dengan 1 per np sama dengan 1 ditambah 1 per 2p ditambah 1 per 3p ditambah titik-titik. Jika p kecil dari 1, maka deret konvergen. Jika p besar sama dengan 1, maka deret divergen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.